yang sangat disiplin dengan jadwal, tidak kaku. Memang kadang-kadang terlambat dari jadwal, dia sudah sampaikan, tapi betapa padatnya beliau mengajar, lobby, kontak bisnis maupun juga meneliti dan lain sebagainya. Ini beberapa sifat yang memungkinkan karya semacam ini bisa berhasil. Nah, tentu saja ini banyak sekali yang lain, tentu saja tidak ada waktu di sini untuk disampaikan itu. Mengapa saya soroti dulu penulisnya sebelum masuk substansinya? Karena kadang-kadang ilmu itu memang ada sesuatu yang karakter-karakter orang-orang yang pengemban ilmu. Nah, beliau termasuk orang-orang yang sudah membuktikan tidak sekedar dengan kata-kata, tetapi melakukan tindakan nyata, bisnis, dan juga mendokumentasikannya. 3 siklus ilmu pengetahuan yang juga sangat penting. Saya sebut di sini di dalam review saya ini, tidak banyak profesor atau tidak semua dosen akan menjadi profesor, tetapi juga tidak banyak profesor yang mampu menjalankan bisnis ataupun seorang bisnismen yang mampu menjadi profesor. Nah, beliau ini kedua-duanya bisa dalam pribadi beliau. Ini kita beri applause juga untuk beliau. Dan satu hal yang tetap menjadi kesegaran adalah semangat tetap bergaul dengan yang lebih muda, karena ini bisa ngomong, ngamong, lan ngomong. Ngomong itu berbicara, berdiskusi, melayani perbincangan-perbincangan baik yang sifatnya serius maupun santai, tapi juga bisa ngamong, menerima kehadiran yang lebih muda, dan ngemong, membimbing, sesuatu yang saya kira tidak semua dosen mampu menjalankan 3 hal ini juga. Oleh karena itu, berbahagialah saya kira para mahasiswa yang dibimbing Pak Hafid gitu, karena sikap-sikap semacam ini menjadi penting untuk dilakukan. Baik, saya masuk saja ke substansi, bahwa tadi disampaikan tentang bisnis konservasi, suatu hal yang saya kira di dalam ilmu ekologi dan ekonomi itu intinya berangkat dari satu kata yang sama, yaitu oikos, dari bahasa Yunani yang berarti rumah tangga. Di dalam rumah tangga itu kan ada suami istri. Barangkali antara ilmu ekonomi dan ilmu ekologi selama ini seperti itu, ya. Nah, keseimbangan antara ilmu ekonomi dan ekologi, antara bisnis dan konservasi, ini menjadi kunci satu kebahagiaan rumah tangga itu. Tetapi kalau ekonomi yang dikembangkan adalah eksploitasi besar-besaran, maka ibaratnya juga suami yang dominan dan mengeksploitasi keadaan di rumah tangganya tidak seimbang. Tetapi juga kalau sebaliknya konservasi dominan, barangkali juga suasana di rumah tangga itu juga kurang berkembang sebagaimana yang diharapkan. Nah, di sini peran 2 ilmu ini menjadi penting. Oikos adalah rumah tangga atau ekosistem terdiri dari komponen-komponen itu yang saling berinteraksi, dan kemudian dalam perkembangannya memang memiliki logika yang berbeda, tetapi sebenarnya ada upaya untuk mendekatkan kedua hal itu. Jadi turunan dari bisnis konservasi adalah, induknya adalah ekonomi dan ekologi, dua ilmu yang berujung pada oikos tadi. Nah, ini dari sisi perspektif atau konsep paradigma keilmuan yang Profesor Hafid sudah mencoba menjelaskan, menempatkan tadi di dalam hal yang lebih konkret, di dalam apa itu bisnis konservasi, adanya kemampuan entrepreneurship yang didukung oleh satu pola-pola
efisiensi dalam penggunaan sumber daya, tetapi juga efektivitas dalam penggunaannya, tetapi juga optimasi di dalam pemanfaatannya. Di dalam banyak gedung di Gajah Mada ini, di siang hari bolong ini kita nyalakan, gitu ya. Memang beberapa tempat desainnya kayaknya memang didesain supaya arsiteknya juga dapat VV dari berbagai item dari ini, gitu. Dan banyak sekali, sering kali di dalam kuliah saya minta coba matikan lampu, buka jendela, dan kemudian kita bisa menikmati cahaya alam. Ini juga, ini mati atau dimatikan kurang satu ya. Tapi coba kita kurangi satu ini, gitu. Satu ini Mas yang atau Mbak di belakang bisa mematikan satu lampunya.